Halo good people, gimana kabarnya? Kumaha damang? Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan serial Donghua Fight for the Throne. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja merekap alur ceritanya. Kisah berawal ketika pasar malam, tepatnya di salah satu kerajaan, sebuah acara festival lampion berlangsung. Gak hanya ada makanan dijajakan, tapi juga ada pertunjukan yang menceritakan perjalanan Wukong ke barat. Di sana ada sebuah kereta kuda muncul dan ada seorang wanita bernama Yudi tepatnya melihat meriahnya festival dan juga cerita perjalanan Wukong pergi ke barat bersama gurunya. 庄主，我们今日可在那儿休息。 Kita diperlihatkan seorang pria bernama Da Feng singgah di sebuah kuil tua Dewa Gunung. Terungkap bahwa 60 tahun yang lalu kuil ini dipenuhi dupa. Namun kini hanya pria tua ini ajalah yang mau memberi penghormatan kepada sang Dewa Gunung. Da Feng juga turut memberi penghormatan kepada patung Dewa Gunung di sana. Ketika Da Feng sedang memberi penghormatan, muncul aura Wukong sedang ikut memberi penghormatan kepada patung dewa tersebut. Tanpa diduga, patung Dewa Gunung memancarkan aura ke langit lalu tiba-tiba hancur. Patung dewa rusak di hadapan Da Feng dan pria tua ini atau si kakek tua ini panik dan menduga hancurnya patung dewa gunung sebagai tanda datangnya bencana. Padahal patung dewa hancur karena Da Feng yang memiliki aura Wukong bersujud memberi penghormatan. 我刚才除了拜了一拜，也没干别的。小兄弟， Seorang pria bernama Li Huahu muncul menanyakan nama Da Feng dan meminta izin untuk menginap di kuil tersebut. Karena itu tanah tak bertuan, Da Feng mempersilahkan mereka. Mereka membuat api unggun di luar lalu Li Huahu memberikan bapau untuk Da Feng. 大风兄弟，还没吃饭吧？一起啊！ 那么不好意思了， Li Huahu ini bertanya mengapa Da Feng datang sendirian ke tempat ini. Sambil memakan bapau, Da Feng berucap bahwa dia tinggal di gunung dan kali ini keluar atas perintah gurunya. Li Huahu juga bertanya ada orang hebat yang tinggal di gunung ini. Pernahkah Da Feng bertemu dengannya? 山里有个奇人，你可有见过？ Da Feng berucap pernah ada orang seperti itu tapi udah meninggal jika yang dimaksud adalah si Raja Obat. Lalu Li Huahu melaporkan bahwa Raja Obat telah lama meninggal dunia. 药王已经先去了。 Ketika mereka semua sedang beristirahat, Li Huahu merasakan ada seseorang yang datang entah dari mana dan dia bersiap mengeluarkan senjata. Lalu tiba-tiba muncul seorang pria dengan pedang di tangannya bernama Zhao Xiong. Sepertinya dia bukan bandit gunung ataupun sebagainya karena mengenali Li Huahu ini bahkan pemilik villa yang berada di dalam kereta kuda. 庄主好雅兴，竟然跑到山上来！你多少斤两，也妄想挡我！紧赶慢赶的，终于被我找到了。滚开！庄主，请您出来解释解释。 Jadi motif si Zhao Xiong ini adalah karena dia diusir dari villa Huamei. Terungkap karena dia selalu menyebabkan masalah, jadi pemilik villa mengusirnya. Da Feng diminta untuk pergi karena ini semua nggak ada hubungannya dengan dia. Tapi gurunya pernah memberitahu bahwa kebaikan harus dibalas dengan kebaikan juga. Itu sebabnya dia membantu.
Aura spiritual melonjak dari dalam tubuh Dafeng. Satu pilar giok merupakan ranah pembentukan tungku. Di sana muncul 3 pilar giok yang menandakan Dafeng berada di ranah kondensasi kekuatan atau tingkat kedua. 凝力境， Karena kalah dalam hal ranah kultivasi, Zhao Xiong memutuskan untuk pergi dari sana. “这就跑了？ Di usia yang cukup muda, Dafeng telah berada di ranah tingkat kedua. Jelas dia bisa dibilang sebagai praktisi jenius. Pemilik villa pun mengakui bahwa Dafeng ini pemuda yang jenius dan tanpa diduga dia adalah seorang wanita. 庄主， Dafeng cukup terkejut dengan pemilik villa Li Huamei ini. Tak lupa dia mengucapkan terima kasih. Setelah itu, Li Huamei bertanya, benarkah sang Raja Obat telah meninggal dunia? Lalu... 你确定药王已经先去了？ 我师傅说的，应该不会有错。” Terungkap Li Huamei menderita penyakit yang hanya bisa disembuhkan oleh sang Raja Obat. Dia juga bertanya mau pergi kemana Dafeng ini. Ternyata Dafeng berencana pergi ke kota Sendu mencari kakak seperguruannya. Beruntung Li Huamei tinggal di kota Sendu, jadi mereka bisa berangkat bersama. 你三师姐叫什么？我就住在深度，我们可以同行。 Karena bingung di perjalanan nanti pasti akan membosankan, jadi mereka bisa saling menjaga. Dafeng mengungkapkan kakak ketiganya bernama Qin Zhao yang cukup terkenal. Li Huamei dan yang lain cukup terkejut mendengar nama Qin Zhao ini. Mereka seperti menyembunyikan sesuatu tentang Qin Zhao. 你跟你三师姐不熟悉？ Dafeng belum pernah bertemu dengan kakak seperguruannya ini. Dia juga baru mendengar dari gurunya. Li Huamei berucap dia nggak yakin orang yang dia kenal adalah kakak seperguruan Dafeng. Namun dia berjanji ketika di kota Sendu nanti akan mengantar Dafeng. Lalu tiba-tiba... 多谢。 Waktu menjelang malam dan tiba-tiba penyakit Li Huamei kambuh. Dafeng bertanya penyakit aneh macam apa yang diderita Li Huamei ini. Li Huahu menjelaskan setiap tengah malam penyakit dingin Li Huamei kambuh. 时便会发作，一般人都支持不住。大风兄弟有心了。 Besok akan melanjutkan perjalanan. Li Huahu akan berjaga malam ini. Sementara itu Dafeng mencoba untuk tidur, tapi dia sulit untuk tidur. Dafeng memutuskan untuk berlatih karena sulit tidur. Pancaran aura spiritualnya mengandung kekuatan yang panas. Bahkan api unggun yang mati sekalipun hidup kembali. Li Huamei yang sedang kedinginan oleh penyakitnya ikut terpengaruh. 兄弟，再忍。 Biasanya penyakit Li Huamei bertahan lebih dari 1 jam, tapi kini udah membaik. Yudi, wanita pelayan, diminta untuk melihat apa yang terjadi di luar sana. Karena penyakit dia nggak sesakit biasanya. 我突然觉得没原来那么痛苦了，今日连半个时辰都不到。 Yudi melaporkan bahwa Dafeng sedang berlatih di luar sana. Li Huamei memerintahkan untuk meminta Dafeng berhenti. Ketika berlatih, Dafeng seperti direbus karena tubuhnya mengeluarkan uap panas. 那个修炼的，你停一下。 Kini Dafeng diminta untuk berlatih di dalam kereta karena penyakit Li Huamei kembali kambuh. Dafeng cukup emosi karena tadi dia diminta untuk berhenti dan sekarang diminta untuk kembali berlatih, bahkan di dalam kereta kuda. 进来，让他进来修炼。小姐叫你进去，你给我听好了。 Yudi mengancam untuk jangan berpikir Li Huamei memiliki perasaan pada Dafeng atau memiliki niat yang buruk. Jika berani macam-macam, Yudi siap bertarung melawan Dafeng. 请进去！你要敢有任何不轨，我跟你拼命！ Li Huamei meminta untuk cepat berlatih. Bahkan dia mendekati Dafeng untuk menghilangkan hawa dingin di dalam tubuhnya.
Dafeng bertanya-tanya bagaimana Li Huamei memiliki penyakit aneh ini, dan yang lebih anehnya lagi, aura spiritual miliknya bisa menetralisir penyakit di dalam tubuh Li Huamei. Dafeng mengeluarkan kekuatan spiritualnya ke dalam tubuh Li Huamei. Hawa dingin menghilang, lalu teknik Qing Yang milik Dafeng juga meningkat karena menyerap energi yin dingin dari dalam tubuh Li Huamei. Tapi tiba-tiba 周易大阳功吸收了寒气，竟然进阶了。这女人修炼了什么功法？ beruntung ada Dafeng yang sigap membawa Li Huamei keluar dari kereta kuda. Ternyata ini semua ulah Zhao Xiong yang membawa teman bernama Lu Zhukun untuk membantunya mengalahkan Dafeng. 卢俊坤，劈了那小子！保护小姐。 Lu Zhukun kesulitan mencabut kapaknya yang ditahan oleh satu kaki Dafeng ini. Terpaksa dia merilis ilmu Tao-nya, yakni memperbesar tubuh. Lu Zhukun kembali menyerang Dafeng, tapi beruntung masih bisa dihindari. 对不住了。 Kini Dafeng berencana untuk bertarung secara serius dengan merilis pilar-pilar batu miliknya. Li Huamei berucap, pilar-pilar ini hanyalah ilusi belaka, jadi untuk apa dipamerkan saat ini? 意象乃为幻想，这个时候祭出来有什么用？ Semua orang terkejut melihat Dafeng menggunakan pilar batu untuk menyerang musuhnya karena Dafeng baru aja merubah ilusi pilar batu menjadi nyata. 化虚为实。 Zhao Xiong dan Lu Zhukun memutuskan untuk pergi karena sulit mengalahkan Dafeng ini. Setelah itu mereka masuk ke dalam kuil. Tanpa diduga, Li Huamei udah nggak kedinginan lagi. 小姐，你竟然不冷了？看什么看？再看，把你眼珠子抠下来！ Zhao Xiong nggak terima dalam satu hari dia diusir Dafeng hingga 2 kali. Lu Zhukun sedikit emosi karena dia nggak diberitahu bahwa Dafeng bisa merubah ilusi menjadi nyata. 都说 无道异象自存在就为虚。 Li Huahu bertanya apa Dafeng menguasai ilmu Dao, tapi dia nggak menguasainya. Semua orang penasaran mengapa Dafeng bisa merubah ilusi menjadi nyata. Lalu Li Huahu memperlihatkan bahwa pilar batu miliknya hanya sebuah ilusi dan nggak bisa dipegang sama sekali. 还有，你也是宁丽景。 Sayangnya guru Dafeng juga nggak memberitahu tentang pilar batu yang bisa digunakan Dafeng untuk bertarung. Di sisi lain, Yang Jun dari pasukan Putih Bunga Plum mendengar kabar tersebut dari Zhao Xiong dan Lu Zhukun. 是真的吗？以后你们就跟着我。竟然被我找到了。 Keesokan harinya Li Huamei dan yang lain telah tiba di kota Yunsan. Tiba-tiba pengawal pribadi Li Huamei Yang Fei melaporkan bahwa dia nggak menemukan murid Raja Obat dan siap menerima hukuman. Tapi Li Huamei telah menemukan Dafeng yang bisa mengobati penyakit dingin dalam 小姐没有逛 tubuhnya. 街了，今日就逛逛这云。难怪小姐看起来比往日神采奕奕。大风，张志有何吩咐？ Di sini Dafeng diminta untuk memanggilnya kakak Mei, bukan pemilik villa. Dafeng diminta untuk ikut oleh Li Huamei bersamanya. 跟着就行。 Dafeng membawa barang belanjaan cukup banyak oleh Li Huamei. Dafeng meminta bantuan kepada Yudi dan Yang Feng untuk membawa sebagian barang yang dia bawa. Tapi justru mendapatkan ejekan dari Yudi. Ini semua hukuman Dafeng karena semalam bertindak kurang ajar, ucap Yudi. 人家哪是能搬能抬的主啊？那个人拿那么多东西，
Gak sengaja mereka melewati kuil dan ada patung dewa di dalamnya. Mengingat patung dewa gunung yang hancur, Dafeng memberi penghormatan kepada patung dewa tersebut. Lalu tiba-tiba 我们再去前面逛逛。 patung dewa tiba-tiba hancur. Dafeng sadar bahwa ini bukan sebuah kebetulan belaka. Karena masih ada dua patung dewa yang lain, Li Huamei mengajak Dafeng melihat dua patung yang lainnya. Sementara Yudi menunggu barang-barang mereka yang disimpan di sana. Yang Fei berucap bahwa patung dewa ini padat, seharusnya nggak bisa hancur oleh tangan manusia biasa. Tapi tiba-tiba sekali Dafeng memberi penghormatan, patung dewa tersebut hancur dan mereka pun melarikan diri. 果然又塌了。谁先塌了？怎么能主持？是他。我跑得快吗？ Dafeng dibilang mata keranjang karena hanya fokus membawa Li Huamei. Yang Feng mendapatkan tugas untuk meminta kuil memberitahu kuil dewa bumi dan kuil dewa langit membangun kembali patung dewanya. Sementara itu Dafeng bertanya hal aneh macam apa yang ada di dalam tubuhnya. Tapi sayangnya Li Huamei juga nggak mengetahui hal tersebut. 所未闻，你身上太多不可思议了。 Setelah itu mereka pergi ke sebuah restoran untuk makan dan sebagai ucapan terima kasih pada Dafeng yang telah menyelamatkan nyawa Li Huamei. Tak lupa Li Huamei juga bertanya mengapa diberi nama Dafeng yang artinya angin besar. 还没请教你为何起名为大风？ Dafeng menjelaskan bahwa saat guru menemukan dia sedang terjadi angin besar, jadi diberi nama Dafeng karena sederhana dan membawa keberuntungan. Tanpa diduga Li Huamei mengetahui umur Dafeng yakni 16 tahun. Dikatakan bahwa 16 tahun yang lalu terjadi angin besar yang melanda seluruh negeri. Tapi itu menjadi sebuah peristiwa ajaib karena nggak ada satu orang pun yang terluka, bahkan bangunan yang rusak. 房屋倒塌， Gak menyangka bahwa Li Huamei ini bisa menggabungkan sebuah peristiwa bersejarah dengan hari kelahiran Dafeng, ucap Yudi. 比我稍微差点。马屁精。 至少我绝对不会找刁蛮丫头当侍女。 Setelah kudapan makan malam, Yudi kembali mengingatkan untuk gak berbuat macam-macam di dalam kamar. Ketika masuk, Dafeng dimintai pertolongan untuk menyembuhkan penyakit Li Huamei yang telah menyakitinya selama bertahun-tahun ini. 哎，好说。既然只有我能救，那就送佛送到西。 Namun di sini nampaknya Dafeng sedikit marah pada Li Huamei. Dia nggak suka dirugikan ketika Li Huamei sengaja menghukum Dafeng dengan membawa barang yang begitu banyak ketika belanja tadi. Tiba-tiba Li Huamei memberikan buku Dao pada Dafeng. 道术，这是残卷，高深莫测。 Li Huamei bertanya apa hadiah ini cukup untuk meredakan kemarahan Dafeng. Sepertinya itu udah lebih dari cukup. Dafeng adalah tipikal orang yang membalas perbuatan orang padanya maupun baik ataupun buruk. Li Huamei penasaran dengan rahasia tubuh Dafeng yang membuat dewa sekalipun gak bisa menahan hormat darinya. 化虚为实，你身上到底藏着多少秘密？ Yudi gak terima karena Li Huamei memberikan teknik rahasia Dao milik pavilion Li Huamei padanya. Sementara Dafeng sulit memahami ilmu Dao yang diberikan tadi. Ketika berlatih, seluruh otot dan tulangnya sakit seperti disambar petir. 小姐就是偏心。 Li Huamei terpaksa karena semalam Dafeng berani mengancam dia. Setelah Dafeng keluar, mereka melanjutkan perjalanannya. Sementara itu Zhao Xiong selama ini telah memata-matai kemana perginya Li Huamei dan rombongannya. 终于出城了。 Li Huamei bertanya apakah semalam Dafeng tidur nyenyak. Dafeng menjelaskan bahwa dia semalaman berlatih dan kini tubuhnya terasa sakit semua. Dafeng diminta untuk menceritakan kehidupannya di gunung. Gak ada kata lain selain membosankan, ucapnya. 生活，枯燥，除了枯燥还是枯燥。 Tiba-tiba kereta kuda Li Huamei dihentikan oleh Zhao Xiong. Zhao Xiong ini nampaknya belum menyerah untuk menyerang Li Huamei. Lalu Dafeng maju bertarung untuk memamerkan teknik rahasia tubuh besar pemberian Li Huamei semalam. 巴不得遇见你来练练手。
Semua orang terkejut karena Dafeng membutuhkan waktu semalaman aja untuk menguasai ilmu pembesar tubuh tersebut. 惊喜！小心！ Kini Yang Jun yang datang menyerang mengandalkan teknik Vajra tak terkalahkan. Dia bisa dikalahkan dengan mudah oleh Dafeng. Li Huahu memuji Dafeng, sementara itu Yang Jun dan pasukannya memilih mundur. Li Huahu bertanya mengapa Dafeng gak menggunakan teknik Dao ketika melawan Lu Jukun dulu. Karena Dafeng baru semalam tadi menguasainya, ucap 从 dia. 乱学的，糊弄傻子呢。很高深吗？难道我还是个道术天才？ Karena di villa miliknya masih ada banyak ilmu Dao, Li Huamei menawarkan pada Dafeng dan tentu saja Dafeng mau belajar ilmu Dao yang lainnya. 讲了，梅姐姐最好了。 Zhao Xiong kembali tertipu oleh Dafeng dan Yang Jun bertanya bagaimana mereka memahami musuh dan sebaiknya nggak gagal lagi. Zhao Xiong juga nggak mengetahui asal-usul Dafeng yang terkesan misterius. Lalu mereka tahu tujuan berikutnya Li Huamei adalah benteng Qiang. 你马上绕道超过他们。是。 Yudi bertanya mengapa mereka belok ke benteng Qiang, karena jika mereka langsung ke tujuan Dafeng pasti akan bertemu dengan kakak seperguruannya. Nampaknya Li Huamei mau memanfaatkan kekuatan Dafeng ini supaya perjalanan mereka relatif aman. 我还想看看他到底能强到什么地步。 Gak berselang lama akhirnya mereka telah tiba di benteng Qiang dan langsung disambut oleh Gao Qiang sebagai pemimpin langsung dari benteng Qiang tersebut. 哪里哪里？这谁啊？ 赤阳山寨寨主高赤阳，庄主，请。 Kedatangan Li Huamei tepat waktu karena Gao Qiang baru aja menangkap ayam berusia 100 tahun untuk disajikan padanya. Tapi sebelum itu, Li Huamei ingin mengobrol secara pribadi dengan Gao Qiang. 此之前，我要和高寨主好好叙叙旧。 好说好说。 Sembari bertanya berapa lama mereka akan tinggal di benteng Qiang ini, Dafeng berucap bahwa Li Huahu dan yang lain sangat setia pada pemilik villa. Li Huahu menjelaskan bahwa pemilik villa memberikan kehidupan yang stabil pada mereka semua. Dan Li Huamei juga ingin menciptakan sebuah dunia tanpa perampok. 庄主曾说过，要天下无盗匪。 Tak disangka bahwa Li Huamei ini berjiwa besar. Ternyata Li Huahu dan yang lain merupakan mantan perampok yang disadarkan oleh Li Huamei. Tiba-tiba terdengar suara ayam yang katanya berusia lebih dari 100 tahun. 听说纳吉就关在旁边的开阳院。 Dafeng meminta izin untuk melihat karena dia belum pernah melihat ayam seperti itu sekalipun. Tapi Dafeng menemukan salah satu di antara mereka merupakan kesatria berbaju putih. Setelah itu dia pun pamit pergi. 我们寨主说了要保密。打扰了，你告辞。 Dafeng melaporkan dia menemukan kesatria berbaju putih kepada Li Huahu. Tapi Li Huahu merasa bahwa Gao Qiang gak mungkin mengkhianati mereka. Walaupun begitu, Dafeng menyarankan untuk dilaporkan ini semua kepada pemilik villa. 不可能啊！还是先通知梅姐姐吧，让她拿主意。不好，是赵雄。 小心驶得万年船。 Fang Fei datang dan menjelaskan bahwa pemilik villa telah mengetahui ini semua sambil memberikan batu matahari pada Dafeng dan diminta untuk fokus berlatih. 至阳天石，你不要轻举妄动，安心修炼。 Di sisi lain, Gao Qiang sangat puas dengan transaksi kali ini. Dia merasa keputusan yang tepat telah mengikuti Li Huamei. Jika ayam 100 tahun menghasilkan inti iblis, Gao Qiang berencana memberikannya kepada Li Huamei. 为了表达我的诚意，便送与庄主食用。晚宴见。 Ketika sedang berlatih, Dafeng dipanggil langsung oleh Li Huamei untuk menanyakan bagaimana khasiat dari batu matahari. 天才，
至阳天石效果如何？不要脸！非常好，我觉得我都快突破了。 Li Huamei menjelaskan setidaknya ada 6 anggota Kesatria Putih. Dafeng memuji ingatan luar biasa Li Huamei ini, tapi masih banyak kemampuan luar biasa dari Li Huamei yang belum dia tunjukkan. 是大着呢，以后慢慢展示给你看。 Dafeng menanyakan apa rencana yang akan dijalankan oleh Li Huamei. Rencana yang akan dijalankannya, kuncinya ada di Dafeng, ucapnya. 天才，放心，我一定办妥。时间定在晚宴前，你也别耽搁。 Pada malam harinya Dafeng mendapatkan peta seluruh benteng Qiang. Dafeng mulai menjalankan rencana yang telah diatur oleh Li Huamei. Melihat posisi ayam berusia 100 tahun. Ayam 100 tahun mengamuk di dalam kandang. Tiba-tiba Lu Jukun datang untuk menghentikan ayam 100 tahun tersebut. 反了你了，放箭！他竟然也进来了。 Lu Jukun merilis ilmu Dao memperbesar tubuh untuk menghentikan ayam berusia 100 tahun tersebut. Tapi tiba-tiba Dafeng melemparkan batu dan membuat Lu Jukun pingsan. Ah, 是时候了。他不是鸡吗？怎么变鸭子了？ Ayam licik ini bukannya kabur, tapi justru dia menghancurkan benteng Qiang. Gao Qiang sedang berbincang dengan Li Huamei, bingung apa yang terjadi. Salah satu bawahannya melaporkan bahwa ayam 100 tahun telah melarikan diri. Gao Qiang meminta Li Huamei untuk beristirahat, sementara itu dia menangani masalah yang terjadi. 休息，我去处理一下。走。 Ternyata ini semua rencana yang dibuat oleh Li Huamei, memanfaatkan kekacauan yang dilakukan oleh ayam berusia 100 tahun di benteng Qiang untuk melarikan diri. Sekarang Gao Qiang pasti menyesal karena ayam 100 tahun ini lebih licik dari siapapun. Inilah akibat perbuatan mereka sendiri. Karena Ksatria Putih telah memasuki benteng Qiang, mereka harus segera pergi dari sana. Li Huahu menjelaskan mereka akan menjelajahi lebih jauh karena pemimpinnya belum terlihat. Li Huahu ini memiliki pengalaman dan kebijaksanaan, jadi bisa berpikir matang. 是昨天那个白甲骑士。 Li Huahu terkejut karena Ksatria Putih dipimpin langsung oleh You Tianlong. Dia berada di ranah Bon Ring Ring dan legenda mengatakan ranah ini bisa menyaingi dewa. Dafeng diminta untuk melapor ke Li Huamei. 传说可以比肩神明的境界。你回去告诉庄主，此路不通。好。 Dafeng melaporkan ada 500 Ksatria Putih menghalangi jalan yang dipimpin langsung oleh You Tianlong. Siang tadi Dafeng mengamati sekitar di menara dan dia melihat di belakang ada gunung yang curam tapi masih bisa digunakan untuk melarikan diri. 我们可以这样，这样。 Gao Qiang, Lu Jukun, dan Zhao Xiong bekerja sama untuk menghentikan amukan ayam 100 tahun. Tapi sayangnya ada Dafeng melemparkan batu membuat Lu Jukun kembali pingsan. 成败在此一举。 Lu
Jukun pingsan dan orang di balik ini semua Dafeng muncul. Setelah itu Dafeng mengajak ayam 100 tahun untuk segera pergi. 为何坏了我的晚宴？大风，鸡崽子，我们走！杀了他！你别想走！ Gao Qiang dan yang lainnya mengejar Dafeng yang membawa kayu bendera. Mengandalkan teknik tubuh raksasa, Dafeng membawa Li Huamei beserta kereta kuda untuk melarikan diri. 这个距离可以。准备好，我们要走了。大风，我喜欢这种感觉。Dafeng meminta kereta kuda untuk segera pergi, sementara itu dia menghentikan laju dari You Tianlong. Yang Jun memerintahkan pasukannya untuk segera mengejar kereta kuda. Tanpa diduga, si ayam licik muncul bahkan bisa merubah bentuk tubuhnya. Si ayam licik berada di tangan Li Huamei. Terungkap pula bahwa si ayam licik terlahir dengan teknik Dao yang bisa merubah ukuran tubuhnya. Dan ayam licik ini memang memiliki kemampuan. Dafeng bertanya apa teknik Dao bisa didapatkan sejak lahir. Ada ajaran Dao mengatakan seluruh makhluk hidup yang ada terlahir untuk berlatih Dao. 天地万物生来便是修行。 Li Huamei menenangkan si ayam licik bahwa sekarang mereka udah aman. Dafeng meminta Yudi membuatkan satu hidangan lagi, yakni ayam 100 tahun. Hal tersebut membuat si ayam licik kabur. 应该很好吃吧？ Setelah itu sesi berlatih dan juga pengobatan dilakukan. Kini Dafeng dan Li Huamei menggunakan 3 batu matahari untuk mempercepat penyembuhan penyakit yin di dalam tubuh Li Huamei. 希望这次有惊喜。 Sepertinya pengobatan terbukti ampuh karena Dafeng memiliki dantian ajaib yang bisa menghilangkan racun dingin di dalam tubuh Li Huamei. 神奇，丹体内燃烧起了火，我的阴毒被这团火慢慢的在吞噬。 3 batu matahari dan racun dingin Li Huamei juga bermanfaat untuk kultivasi Dafeng. Sementara itu, Yudi terus memperhatikan keadaan di dalam, takutnya terjadi hal yang gak diduga terhadap Li Huamei oleh Dafeng. 那小子要是不老实，我立刻进去剁了他。他什么为人，庄主难道不比你明白？ Dafeng juga berhasil menerobos batasan kultivasinya. Di usia yang sangat muda, dia berada di tingkat ketiga, ranah tulang dan otot. 他踏入了第3个大境界——筋骨齐鸣境。 Penyakit Li Huamei membaik dan Dafeng berhasil menerobos batasan kultivasi. Mereka saling memeluk, setelah itu perjalanan dilanjutkan. Kesatria putih masih mengejar dan si ayam licik kembali datang. 还真是狗皮膏药，狡猾鸡，落在我手里。 Si ayam licik bisa dicurigai mata-mata jika dia nggak memiliki dendam pada Gao Qiang. Si ayam licik ini cukup pintar karena tahu kemana untuk menyelamatkan diri. Gak berselang lama, You Tianlong datang dan disambut oleh tinju Dafeng. 追上来挺快，战！金刚不坏。 啊！
Yao Tianlong memusatkan kekuatan spiritualnya di pedang untuk menyerang. Da Feng membalas menggunakan pilar batu nyata dan juga teknik Dao memperbesar tubuh. Yao Tianlong menganggap Da Feng ini monster, tak lupa Da Feng melancarkan tinju kepada Yao Tianlong. Zhao Xiong terkejut karena Da Feng telah menguasai teknik Dao dan juga menerobos ke tingkat ketiga. Da Feng mengambil kapak milik Lu Jukun dan melemparkannya. Yang Jun membawa Zhao Xiong ke hadapan Yao Tianlong. Di sini dia bertanya pergi kemana Da Feng dan yang lainnya. Kemungkinan kuil Villa Huame terdekat berada di kota Fangzhou, ucap Zhao Xiong. 陈夜市，房州，大人，人带来了。房州。 Da Feng ingin makan ayam panggang sebagai hukuman karena sebelumnya si ayam licik ini kabur, tapi ketika dalam bahaya dia datang kembali. Si ayam licik memohon ampun dan mendekati Li Huamei. 看他也不容易，就饶了他吧。卖萌装可怜挺会。 Yudi berencana mengambil pisau untuk memotong si ayam licik karena terus menempel di Li Huamei. Di sini terlihat bahwa Da Feng cemburu karena si ayam licik. 忽然多出来一只野山鸡，还是熊不爽很正常。 Fang Fei mengabari bahwa mereka akan tiba di kota Fangzhou dan pasukan Li Huahu menyusul. Setibanya di sana, Li Huamei disambut beberapa anggota villa. Li Huamei menjelaskan bahwa kerjasama mereka dengan Gao Qiang dihentikan dan Li Pan diminta untuk menangkap Gao Qiang hidup-hidup. 是庄主，庄主，全力缉拿高赤阳，那就是我李化梅的敌人，我绝不轻饶。 Yang Fei bertanya pendapat Li Huamei tentang Li Pan. Gak ada yang tahu apakah dia ini mendukung Villa Huamei karena orang ini berhati dalam seperti lautan dan tutur katanya pun terlihat ragu-ragu dan penuh pertimbangan. Gak berselang lama, Yudi datang menanyakan kitab Rok Agung yang hilang. 不见了。 Teknik ini dipelopori Rok Agung emas dari alam Buddha dan ternyata telah diberikan pada Da Feng. Karena daripada dibiarkan malah berdebu, Yudi terlihat emosi dengan hal tersebut. Di sisi lain, Da Feng mengejek si ayam licik yang memiliki suara seperti bebek. Tapi dia juga menawarkan buku Dao Rok Agung pada si ayam licik. 你的伤好了，想不想要啊？ Kalau si ayam licik mau bertarung, Da Feng mau memberikan buku tersebut. Akhirnya, pertarungan mereka dimulai. Si ayam licik mengumpulkan kekuatan spiritual dan berubah menjadi wujud ayam raksasa. Namun sayangnya, Da Feng terlalu kuat dan si ayam licik terpental hingga ke tangan Li Huamei. Sepertinya si ayam licik ini sengaja terpental ke pelukan tangan Li Huamei. Da Feng diminta untuk nggak mengganggu si ayam licik. Namun semua berubah ketika Da Feng mengeluarkan kitab Rok Agung. Da Feng juga menawarkan si ayam licik untuk mengikutinya jika mau membalas dendam pada Gao Qiang. 不如跟着我，我看你啊，还有机会找高赤阳报仇，如何？突然想吃鸡了。 Gao Qiang datang di hadapan Li Huamei yang baru aja dia hianati. Gao Qiang menjelaskan bahwa dia nggak pernah berniat melawan pemilik villa. Dia menjelaskan lagi Zhao Xiong datang membawa rencana Yang Jun padanya. Katanya ingin menangkap seorang pria bernama Da Feng. 庄主，我发誓，庄主来山寨前2天， Ini semua karena Da Feng bisa merubah pilar giok menjadi senjata. Gao Qiang berniat menangkapnya diam-diam untuk mendapatkan jasa. Sepertinya kesatria putih juga mendapatkan perintah dari seseorang. Gak berselang lama, Gao Qiang memberikan plat besi.
Li Huamei cukup terkejut melihat lencana besi di tangannya. Pengawal Plum berdarah merupakan pasukan di bawah perintah langsung ratu. Sepertinya Yu Tianlong dan Yang Jun ini anggota pengawal Plum, tapi mengapa mereka menargetkan Da Feng? Padahal sang ratu adalah kakak seperguruan Da Feng yang dia cari. 大风不是女皇的师弟吗？ Jadi Gao Qiang terpaksa karena dia nggak berani menantang perintah ratu, ucapnya. Li Huamei mengusirnya, dia juga ingin tahu seberapa hebat pengawal Plum yang ditakuti semua orang. Tapi sialnya Gao Qiang telah ditunggu oleh si ayam licik untuk membalaskan dendam. Da Feng juga di sana untuk menghentikan si ayam licik berbuat onar di dalam kota. 发什么疯？这里是城里，别吓人。 高赤阳，别来无恙啊！ Lipan meminta Da Feng untuk minggir karena pemilik villa udah mengizinkan Gao Qiang pergi. Namun sayangnya Da Feng gak memberikan jalan dan si ayam licik pun langsung memberikan pelajaran pada Gao Qiang. Tanpa diduga, Li Huamei ada di sana. 干得漂亮啊！ Si ayam licik langsung mendekati Li Huamei yang datang. Li Huamei bertanya apakah Da Feng percaya padanya. Jika percaya, maka biarkan Gao Qiang ini pergi. 那就放他们走。 Li Huamei meminta Da Feng menganggap masalah ini telah selesai, apalagi si ayam licik udah memberikan pelajaran. Waktu makan malam telah tiba, Da Feng terlihat masih sedikit emosi karena Gao Qiang lepas begitu aja, padahal dia telah mengkhianati kebaikan pemilik villa. 怎么，跟姐姐甩脸色？ 我哪敢？高赤阳那么害你，我替你不值。 Da Feng tiba-tiba bertanya bagaimana Li Huamei bisa terkena racun di dalam tubuhnya. Ternyata Li Huamei dijebak oleh musuh. Da Feng kembali tersulut emosi dan berencana untuk membalaskan dendam. Gak berselang lama, Lipan muncul memberikan kabar ada tamu penting datang. 等遇上，我不会让你手下留情的。 庄主，来了位贵客。 Ternyata yang datang adalah Yu Tianlong dan pasukan pengawal bunga Plum. Setibanya Li Huamei di sana, Yu Tianlong memperkenalkan diri sebagai pemimpin pengawal bunga Plum. Awalnya Li Huamei nggak percaya, tapi semua berubah ketika dia melihat plat besi pemimpin bunga Plum. 既然如此，那我就直说了。 Target mereka hanya satu, yakni Da Feng. Asalkan Li Huamei menyerahkannya, dia nggak akan mempersulit villa Huamei. Da Feng bingung, dia baru aja turun gunung dan nggak memiliki musuh, tapi dia menjadi target pengawal bunga Plum ini. 上面的命令， 谁给你们下的命令？我要见他。 Yang jelas ini semua karena Da Feng bisa menggunakan pilar giok menjadi senjata. Awalnya Da Feng merasa mereka nggak akan berbuat macam-macam di wilayah Li Huamei. Tapi sayangnya, Li Huamei hanya melihat Da Feng diserang. Da Feng diminta untuk nggak melawan karena di hadapan bunga Plum nggak ada yang berani untuk melawan. Da Feng merasa dikhianati oleh Li Huamei. 你引我过来，就是让我送死。Da Feng bertanya apakah si ayam licik mau ikut dengannya. Tanpa diduga, si ayam licik membantu Da Feng untuk melarikan diri. 走！快看，有大公鸡在飞！天下之大，无奇不有啊！ Yang Fei melaporkan bahwa Da Feng telah berhasil melarikan diri. Ternyata ini semua ulah Lipan. Dia merasa menyerahkan Da Feng pilihan terbaik untuk villa Huamei, karena nggak ada yang bisa lolos dari pengawal Plum. Namun hal tersebut membuat Li Huamei kelihatan tak bermoral di mata Da Feng. 属下无愧于心。我累了，
回去吧。 Yo Tianlong berhasil mengejar Da Feng. Dia langsung memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Tapi sayangnya pasukan yang lain gak bisa mengimbangi kecepatan mereka. 你现在溜还来得及啊！ 一群菜鸡，废物！ Pertarungan mereka untuk kesekian kalinya dimulai. Da Feng mengandalkan teknik Vajra tak terhentikan untuk memukul mundur Yo Tianlong. 足矣。 金刚身出城，还是有点疼吧？ Da Feng melihat si ayam licik kabur dari dirinya. Tiba-tiba Da Feng mengeluarkan buku teknik Dao Garuda. Jika berhasil melatih teknik ini bisa berubah wujud menjadi bentuk manusia daripada berlatih lama tapi tetap menjadi ayam, ucapnya. Dan hal tersebut berhasil membuat si ayam licik kembali. Iya. Kini si ayam licik mau melayani Da Feng. Apapun yang Da Feng inginkan, si ayam licik langsung melakukannya, bahkan mencarikan makanan. Tapi Da Feng rindu dengan masakan Yudi. Di sisi lain dia juga masih emosi karena Li Huamei dan yang lain gak membantu dia ketika diserang pengawal bunga plum. 要是雨蝶在就好了。好怀念那些饭菜啊！他们没有出手帮我，都对我很好啊。 萍水相逢，放弃我这个相识了几天的人。 Da Feng bertanya pada si ayam licik apa bisa mempercayai mereka kembali. Tapi jawabannya si ayam licik terkesan labil dan membuat Da Feng memberikan salam olahraga. 打一架吧！ Di sisi lain Li Huamei melamun sendiri. Dia memikirkan kepergian Da Feng sambil mengenang kenangan indah namun sesaat kebersamaan dia bersama Da Feng. 就这样结束了吗？我的案结好了不少。梅姐姐，放心，我一定会帮你治好阴毒的。 Gak berselang lama suara Da Feng terdengar dan dia memutuskan untuk kembali ke Villa Huamei. Da Feng mengungkapkan karena Li Huamei mempercayai dirinya dan dia juga memutuskan untuk percaya. 梅姐姐既然信我，我也会信梅姐姐。 Sepertinya kedatangan Da Feng hanya untuk merasakan kudapan yang dibuat oleh Yudi. Li Huamei meminta maaf pada Da Feng atas kejadian sebelumnya. Karena dia memiliki identitas yang istimewa dan selalu diawasi oleh pengawal bunga plum. 花蝶穴位是天舞女皇最忠实的走狗。 Pengawal plum ini diberi keistimewaan, bertindak dulu sebelum melapor. Sekali ada yang mencurigakan, seluruh keluarga pasti akan terlibat. Bahkan keluarga kerajaan sekalipun. Itu sebabnya Li Huamei gak bisa membantu Da Feng sebelumnya. Da Feng juga bingung mengapa dia menjadi target pengawal plum. Untuk mencari jawabannya, harus bertanya pada dalang yakni Ratu Tianu saat ini bernama Qin Zhao. Dia adalah kakak seperguruan yang Da Feng cari selama ini. Da Feng gak percaya dan mungkin aja ada nama yang sama, ucapnya. Dia nggak percaya ini semua perbuatan kakak seperguruannya sendiri. Li Huamei menjelaskan untuk rakyat biasa dilarang menggunakan nama yang sama dengan anggota kerajaan. Jadi nggak akan mungkin ada nama yang sama dengan kakak seperguruan Da Feng. 只有他一个人可以用。 Da Feng belum pernah bertemu kakak seperguruannya ini, jadi mana mungkin memiliki dendam. Li Huamei bingung mengapa nggak menyerang Gunung Yunwu aja, malah mengirim pengawal plum di kaki Gunung Yunwu. Atau mungkin Ratu Qin Zhao takut kepada guru mereka. 你还指望他长了心留情面？ 怕我师傅？那也是他师傅呀。 Da Feng tetap ingin mencari kakak seperguruannya. Bukannya dia nggak percaya Li Huamei, tapi ini semua tugas yang diberikan oleh gurunya. Da Feng juga ingin bertanya langsung mengapa dia ditargetkan oleh kakak seperguruannya ini. 你们要杀我？ 去神都。 Sementara itu Yo Tianlong meminta Yang Jun melaporkan bahwa mereka membutuhkan bala bantuan dan dia berencana menggunakan garis keturunan keluarga Li untuk menyelesaikan misinya. 就拿你李家血脉渡劫。
Li Pan datang dan Yu Tianlong akan melaporkan ini semua pada Ratu Tianwu. Li Pan berucap, orang-orangnya telah memberikan laporan rahasia, dia bahkan berani bersumpah untuk kebenaran berita ini. Da Feng berada di kereta kuda Li Huamei dan mereka telah berbaikan kembali. 好， Yu Tianlong bertanya mengapa memberikan informasi pada dia padahal Li Pan adalah orangnya Li Huamei. Ini semua karena Li Pan dihukum 3 tahun dikurung oleh Li Huamei yang membela Da Feng. Itu sebabnya dia melakukan hal tersebut. Yu Tianlong mengajak Li Pan untuk mengikuti ratu bersamanya, namun Li Pan ternyata telah mengikuti Tuan Muda Tang. 我选择支持唐少爷。 Yang Fei telah mengirim surat kepada Li Huamei menggunakan metode burung merpati. Di sana tertulis tentang pengkhianatan Li Pan. 你这就迫不及待反水了，不识好歹。 Li Huamei ditanya apa yang akan dia lakukan karena Li Pan telah bergabung dengan Li Shaotang. Jenderal Li diminta untuk pergi ke ibu kota dan diusahakan menarik perhatian mereka yang mengikuti. Setelah memberikan beberapa instruksi pada bawahannya, Li Huamei berencana pergi ke kota Fangzhou. 确定他是否在少唐山，前边城镇休整，我们返回房州城，联系折梅斋。是。 Ketika di Villa Huamei, tepatnya di kota Fangzhou, Li Pan mengaku sebagai orang dari Tuan Muda Tang dan atas perintahnya dia mengambil alih Villa Huamei. Apalagi kini Li Huamei sedang berkonflik dengan pengawal Bunga Plum. 你们都得死！庄主得罪了梅花蝶穴位，你大胆，居然背叛了庄主！ Li Pan merasa dia nggak salah pindah kubu, apalagi ini semua demi keberlangsungan keluarga Li. Jadi dia memutuskan untuk memberontak di Villa Huamei. Gak berselang lama, Li Huamei dan yang lainnya muncul. 谁不同意站出来！ Li Huamei memerintahkan untuk menangkap Li Pan, bahkan dia menghancurkan kultivasinya Li Pan. 废掉武道，关起来。 Li Huamei mengakui bahwa sebelumnya dia sedang sakit dan Li Shaotang memanfaatkan situasi ini untuk berkembang. Semua diminta untuk melanjutkan bekerja dan Li Huamei akan melindungi mereka semua. Jadi mulai hari ini, Li Huamei akan kembali mengambil alih urusan Villa Huamei. 花蝶穴位与我的冲突不足为惧。 Li Huamei dan yang lainnya pergi ke pasar untuk belanja, lalu Yuri dan Fang Fei diminta untuk pergi belanja. Sementara itu, Li Huamei akan pergi berdua dengan Da Feng. Nampaknya ada urusan yang harus mereka berdua lakukan di sebuah tempat yang terlihat kurang layak untuk dikunjungi. 请。Tanpa diduga di sana ada pintu masuk rahasia menuju kota di bawah tanah. Da Feng dan Li Huamei menggunakan topeng untuk menutupi identitas mereka berdua. Wah, 地下城！ Ternyata hampir seluruh penghuni kota bawah tanah menggunakan topeng serupa dengan Li Huamei. Ini adalah pasar gelap kota Fangzhou yang relatif kecil. Li Huamei berucap pasar gelap di ibu kota lebih besar dan gak ada yang bisa nggak dibeli jika memiliki uang. 没有你买不到的。 Li Huamei membawa Da Feng ke pavilion Jiji. Konon katanya pavilion ini adalah yang terpenting di pasar gelap karena menjual informasi. Ada juga seperti bar pada umumnya yang berisikan wanita-wanita petarung yang siap melakukan apapun asalkan ada uangnya. 滴血杀手美人楼。他们是杀手组成。 Akhirnya mereka tiba di tempat tujuan Li Huamei, yakni pavilion Gunung Harta yang menyediakan barang-barang berharga. Setibanya di sana, Li Huamei melemparkan 1 koin emas untuk mendapatkan layanan bocah pelayan di sana. Bocah harta karun ini bertanya apa yang dibutuhkan kedua orang di depannya. Li Huamei bertanya apakah ada ilmu Dao. Tapi sayangnya nggak ada dan Dao Feng menanyakan ilmu bela diri bertipe kekuatan.
Bocah tersebut menjawab ada salah satu ilmu seni bela diri yang bagus bernama lengan harimau putih. 不知道贵客有没有兴趣啊？ Harganya 2000 tael emas dan ilmu ini mewakili karakteristik dewa harimau putih. Dafeng menginginkannya tanpa menawar sedikit pun. Li Huamei langsung membayar 2000 tael emas. 贵客请进入贵宾室稍等。看来我今天遇上贵人了。 Dafeng dan Li Huamei menunggu di ruang VIP hingga berselang lama bocah tersebut muncul membawa buku teknik tangan harimau putih. Dan kini Dafeng memiliki seni bela diri tipe menyerang murni. Li Huamei juga menawarkan senjata untuk digunakan oleh Dafeng. 我还是比较喜欢棒子、棍子之类的重兵器。 Bocah tadi menawarkan busur panas set seberat 3000 jin atau ton. Mereka juga memiliki pedang seberat 800 jin. Li Huamei langsung membayar 3000 tael emas untuk satu set busur panah tersebut. 千两黄金，二位跟我来。 Setelah itu Dafeng dan Li Huamei dibawa ke aula senjata. Di sana terdapat beberapa senjata kualitas tinggi dan juga baju perang baja. Bocah ini menjelaskan bahwa untuk anak panahnya aja seberat 1000 jin. Gak ada yang bisa mengangkat senjata tersebut, apalagi mereka manusia 但 biasa. 没有人能拉弓射箭，我等凡人拿不动，只能劳烦您了。 Bocah ini cukup terkejut karena Dafeng bisa dengan mudah menggunakan busur panah set yang beratnya 3000 jin. Sebagai harta toko, biasanya pasar gelap menyimpan 3 jimat Phoenix dan Li Huamei mau membeli 2 jimat dengan harga biasa. Dafeng meminta Li Huamei untuk menyimpan jimat tersebut. Jika dia dalam bahaya, Li Huamei bisa membantu dengan menggunakan jimat Phoenix di tangannya. 好好好，我若有危险，你用这个帮我也不迟。贵客慢走。 Setelah cukup belanja, Li Huamei pergi ke pavilion Jiji. Dia menemui Tuan Yun karena pavilion Jiji ini terkenal dengan jual beli informasinya. Tuan Yun berucap bahwa informasi yang Li Huamei inginkan sulit untuk didapatkan. 要的情报很不容易到手啊！ 这是给你的小费。 Li Huamei ingin tahu pergerakan terbaru Li Shaotang. Biarkan Tuan Yun ini memberikan kemampuan terbaiknya. Tuan Yun meminta 10.000 tael emas untuk informasinya dan Li Huamei langsung membayar di muka. 富可敌国的人原来是这么消费的呀！ Tuan Yun berucap bahwa pemilik villa Huamei sedang berada di wilayah Fangzhou. Li Shaotang selalu bermasalah dengan orang ini, ucapnya. Dari informasi pavilion Jiji cabang pusat, Tuan Yun tahu betul bahwa Li Shaotang udah berada di luar villa Huamei. 已经到了画眉山庄外了。 Li Huamei bertanya tahukah Tuan Yun ada informasi palsu di pavilion Jiji. Tuan Yun gak terima diragukan seperti ini. Diam-diam dia mengeluarkan serangga untuk membocorkan informasi. Beruntung Dafeng bisa menghentikan serangga kecil tersebut. Tuan Yun cukup terkejut karena serangga dia sulit ditemukan. Itu adalah teknik yang dia latih selama ini. Gak terima karena membocorkan informasi, Dafeng memberikan pelajaran kedisiplinan pada Tuan Yun. Li Huamei gak rugi, dia mendapatkan informasi dan uangnya kembali. Ketika keluar dari pavilion Jiji, mereka diserang organisasi wanita cantik. 美人楼的女人。 Ternyata tujuan mereka adalah Li Huamei. Terpaksa Dafeng melawan dan menghancurkan gedung organisasi wanita cantik di depannya. Dafeng mungkin baru aja mempelajari teknik tabrak gunung. Mengandalkan wujud raksasanya, Dafeng berhasil keluar dari kota bawah tanah bersama Li Huamei. Sesampainya di atas, mereka disambut pendeta Zheng Yang yang dipimpin langsung oleh si Ma Kong, dan pertarungan pun gak terhindarkan lagi.
还有完没完了？ Si Makong merilis ilmu Tao naik awan untuk melarikan diri, tapi sayangnya Dafeng gak membiarkan dia melarikan diri dengan mudah. 回去！ Li Huamei meminta Yudi mengirim pesan ke pasar gelap di ibu kota bahwa pavilion Jiji cabang Fangzhou telah menjual informasi palsu. Li Huamei meminta penjelasan dari mereka. 要他们给我们一个交代。方飞，命令粮行集结所有力量。 Ketika si ayam licik sedang bermain bersama ayam normal pada umumnya, Dafeng kembali berlatih dan kini Li Shaotang telah tiba di lebih awal di kota Fangzhou. Li Shaotang udah bergerak, itu sebabnya Li Pan berkhianat begitu cepat. Li Huamei berencana pergi ke kota Yongzhou. 已经行动了，也难怪李盘背叛得如此果断。我们离开方舟城，去雍州城。 Yudi menjelaskan jika pergi ke sana sama aja dengan menyerahkan diri karena itu adalah wilayah pendeta Jengyang. Tapi itulah tujuan Li Huamei ke sana karena mereka memiliki senjata rahasia yakni Dafeng. Dafeng bertanya di mana Yang Fangfei. Yudi menjelaskan bahwa dia sedang bermeditasi dan sebentar lagi akan mencapai terobosan. Setelah Fangfei selesai, mereka akan berangkat. Yudi meminta Dafeng menebak kemana mereka akan pergi. Jika salah, Dafeng harus mengakui bahwa dirinya bodoh. 小姐要去哪里？哎，对呀、是不是你就承认自己是蠢？ Dafeng benar-benar gak tahu mereka akan pergi kemana, tapi dia menebak mereka akan pergi ke tempat wilayah pendeta Jengyang. Dan Li Huamei udah tahu Dafeng pasti bisa menebaknya. Mereka berencana menghancurkan pendukung Li Shaotang daripada dia menunggu diserang. 强力后盾，以绝后患。 Dafeng meminta Li Huamei untuk menceritakan tentang Sekte Jengyang. Sekte Jengyang berada di kota Yongzhou, didirikan langsung oleh Master Jengyang 100 tahun yang lalu. Dan pemimpin Sekte Jengyang saat ini adalah salah satu dari 8 pemimpin Dao. 正阳祖师早已正道成仙， Itu adalah wilayah salah satu dari 8 pemimpin Dao dan Dafeng mendadak sedikit gugup. Jika Li Huamei gak menyebut 8 pemimpin Dao, Dafeng belum pernah mendengarnya. 你会打不过？不会。刚刚某人可不是这么说的。 Sementara itu Fang Fei akhirnya berhasil menerobos batasan kultivasinya. Setelah mereka berkumpul, kini siap untuk berangkat ke kota Yongzhou. 既然人都齐了，我们出发吧。好，方飞，恭喜恭喜！ Ketika di perjalanan, si ayam licik kumat ngamuk-ngamuk sendiri dan akhirnya dia berhenti ketika Dafeng memberikan buku teknik Dao Garuda. 雨蝶，Ternyata di tubuh si ayam licik ini ada Yaodan atau inti iblis. Itu adalah Yaodan jenis bebek, itu sebabnya si ayam licik memiliki suara seperti bebek. Tapi setelah melatih ilmu burung Garuda nanti, jejak bebeknya pasti akan menghilang. 绝会将妖丹内的压影。滑稽修炼大盲诀，注定事半功倍。 Semua harus bekerja keras jika nggak mau ketinggalan si ayam licik, ucap Dafeng. Yudi membacakan surat dari Jenderal Li Huahu. Dia bilang pasukan penghancur bunga plam turun tangan Yang Jun Jiao Xiong Lujukun melarikan diri dengan luka yang cukup parah. 杨军、赵雄、卢巨坤几人重伤逃走，全歼梅花蝶穴位。 Dengan ini mereka memiliki waktu untuk meningkatkan kekuatan. Li Huamei meminta pendapat Dafeng, namun Yudi merasa nggak perlu meminta pendapat Dafeng karena Li Huamei udah sangat pintar. 他个粗野汉子懂什么？这里的人哪有你聪明？